karyawan yang ilegal, fiktif, modus operandi, penipuan lah. Variatif 1 sampai 1,5 juta. Rabu 28 April silam, jajaran Polres Purwakarta meringkus 2 orang tersangka kasus penipuan terhadap calon tenaga kerja. Sebenarnya modus operandi yang dijalankan pelaku terbilang klise, yakni memberi janji kepada para pencari kerja bisa masuk bekerja di sebuah perusahaan. Tapi sebelum diterima bekerja oleh perusahaan, calon tenaga kerja harus menyetor sejumlah kocek. Nyatanya setelah kocek diberikan, calon tenaga kerja tak kunjung mendapat panggilan wawancara dari perusahaan. Belakangan, mereka sadar telah menjadi korban penipuan. Uang melayang, sedangkan pekerjaan yang didambakan tetap menggantung di awang-awang. Bagaimana kedua pelaku mampu memperdaya para korban? Mengapa masih saja ada orang yang terpedaya oleh janji-janji kosong? Kami akan menyingkapnya dalam Singkap. Dalam situ. Tak ada yang menyangka kalau perempuan bernama Putik Sari Melati ini adalah sosok yang sangat piawai. Ya, piawai dalam urusan tipu menipu. Karena kepiawaiannya itu, Putik berhasil memperdaya para pencari kerja di Purwakarta. Enggak ini khusus ini. Khusus dari Perempuan ini memanfaatkan kondisi masa pandemi di mana banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Jumlahnya lumayan banyak, yakni 87 orang. Mereka adalah orang-orang yang berharap memperoleh pekerjaan. Orang-orang yang sudah bosan menganggur karena peluang kerja tak kunjung datang. enggak ini khusus ini. Maka ketika Putik Sari Melati menebar janji manis, mereka serta-merta terbuai. Bagi mereka yang sudah kelimpungan mencari peluang kerja, menganggap Putik Sari Melati sebagai malaikat penolong. Khusus dari
gitu aja nih. Hari putih. Kerja. Bikin koran. Salah bikin orang jelasin. Pelakunya Polri. Simpan dulu ya, situ ya. Iya. Belakangan, barulah para pencari kerja sadar bahwa Putik hanyalah seorang penipu yang mengumpulkan nafkah dengan cara haram. Seperti apa Putik Sari Melati menjalankan aksinya hingga berhasil banyak korban? Dan bagaimana pengakuannya? Singkap akan segera kembali setelah jeda berikut. Dia itu orang yang mengaku orang yang dapat memasukkan karyawan. Mencari calon tenaga kerja. Ternyata bohong. Bilangnya dibutuhkan. Oh, gitu. Ternyata kerja sama dengan siapa? Perekrutan karyawan yang ilegal, fiktif, modus operandi, penipuan lah. Variatif 1 sampai 1 juta setengah. Dalam menjalankan aksi tipu menipunya, Putik tak melakukannya seorang diri. Dia dibantu oleh seorang temannya bernama Rohman. Keduanya berbagi peran. Putik Sari bertugas mencari calon pelamar kerja, sedangkan Rohman difigurkan sebagai orang HRD perusahaan. Untuk meyakinkan para korban, Rohman mengenakan seragam perusahaan dalam menjalankan aksinya. Selanjutnya, mereka mencari mangsa. Kepada para korban, Putik dan Rohman menginformasikan bahwa sedang ada lowongan pekerjaan di PT Hino, pabrik otomotif di kawasan industri Kota Bukit Indah. Sedikitnya 87 orang pencari kerja terjerat. Putik mengutip sejumlah uang kepada setiap korban. Dia mengatakan uang tersebut sebagai uang muka. Sehari, 2 hari, dan waktu yang terus berjalan. Tidak ada tanda-tanda para pencari kerja mendapat panggilan wawancara. Pada akhirnya mereka sadar telah menjadi korban bualan. Selanjutnya beberapa korban melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Dalam kurun waktu 24 jam setelah mendapat laporan, polisi berhasil meringkus Putik dan Rohman. Kasus penipuan yang terjadi ini terjadi di Bungur Sari ya. Jadi mengatasnamakan PT Hino. Modus operandi yang dilakukan tersangka adalah dia itu orang yang mengaku orang yang dapat memasukkan karyawan untuk dapat bekerja di PT Hino. Dan dia mengaku kemudian untuk dapat dipercaya kumpul dulu di suatu tempat rumah makan kayak gitu. Kemudian ada orang yang satu lagi difigurkan menggunakan pakaian Hino, seorang yang mengaku sebagai pejabat Hino. Kemudian syarat untuk masuk ke Hino itu pertama memberikan DP dulu 1 juta sampai 2 juta. Jikalau sudah masuk ke PT Hino, kemudian kembali calonnya itu, korbannya itu harus menyerahkan uang 5 juta. Nah kemudian setelah kami lakukan pemeriksaan, ternyata itu merupakan perekrutan karyawan yang ilegal, fiktif, modus operandi. Jadi itu penipuan lah. Jadi tidak ada perekrutan seperti itu di PT Hino. Nah kemudian barang buktinya itu korbannya itu sebanyak 78 orang. Kemudian surat lamaran kerja mungkin sudah puluhan itu yang sudah kami sita. Berikut juga dengan pakaiannya, seragam PT yang dimaksud. Kemudian beberapa dokumen-dokumen yang lain menyatakan ada kegiatan perekrutan
Demikian rekan-rekan. Terungkapnya kasus ini Pak? Iya, terungkapnya karena ada laporan. Kemudian laporan dari salah satu karyawan yang merasa kecewa kepada kita. Kemudian kita tindak lanjuti untuk mencari tahu. Kemudian akhirnya dalam waktu 1x24 jam lah, 2x24 jam itu terungkap itu siapa yang difigurkan, siapa pelakunya, termasuk barang buktinya sudah didapat di seragam-seragam. Jadi karyawannya udah menyerahkan syarat-syarat tapi belum diterima juga. Betul. Jadi Udah berapa lama itu Pak? Pak? diperkirakan kegiatan itu dari bulan November. Kedua pelaku tak berkutik saat digiring petugas Satreskrim Polres Purwakarta ke ruang gelar perkara. Keduanya diringkus di kediamannya masing-masing. Putik ditangkap di rumahnya di Kelurahan Karangpawitan, Karawang Barat. Sedangkan Rohman ditangkap di Citalang, Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta. Dari tangan mereka, polisi berhasil mengamankan barang bukti yakni sebuah seragam pabrik, puluhan surat lamaran, surat kwitansi, sebuah handphone, dan rekening koran bukti transfer uang pelicin dari korban kepada pelaku. Berapa diminta uangnya? Variatif. Ya berapa? Orang berapa? 1 sampai 1,5 juta. Ini kenapa melakukan perekrutan tenaga kerja ini? Emang dibutuhkan oleh Hinonya atau gimana? Bilangnya dibutuhkan. Oh gitu. Ternyata kerja sama dengan siapa? Sofia Apa itu siapa? kenalan di di BKK yang di Maracang. Oh gitu. Terus teteh ditugasi mencari calon tenaga kerja. Ternyata bohong. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terjerat pasal 378 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Untuk mengembangkan kasus ini, kedua pelaku langsung dimasukkan ke sel Mapolres Purwakarta. Masa-masa sulit selama pandemi banyak dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mengeruk keuntungan. Tak peduli apakah cara yang dilakukannya melabrak aturan hukum dan agama atau tidak. Yang penting, keuntungan dengan mudah didapat. Setelah jeda berikut, Singkap akan mengungkap bagaimana seharusnya para pencari kerja bersikap agar tak gampang tertipu. Mengatasnamakan bisa masuk ke suatu perusahaan, ternyata bohong. Laporkan gitu, laporkan ke Disnaker atau kalau nggak ke Disnaker juga ke aparat langsung biar langsung diciduk gitu. Perekrutan karyawan yang ilegal, fiktif, modus operandi, penipuan lah. Variatif 1 sampai 1,5 juta. Kasus tipu menipu dengan korban para pencari kerja bukan kali pertama terjadi di Purwakarta. Modus yang dijalankan para tikus pengerat ini nyaris sama, yakni mengiming-imingi para calon korban memperoleh pekerjaan dengan syarat menggunakan uang pelicin. Meski modus operandinya selalu sama, tapi para pelaku tetap saja berhasil menjerat para korban. Maka, perlu ada pencerahan. Kita memang butuh pekerjaan, tapi sikap waspada mesti dinomorsatukan. Jika tidak, maka kita akan menjadi korban tikus-tikus penjerat calon tenaga kerja.
Himbauan kami, jadi di kondisi-kondisi terakhir sekarang seperti kondisi pandemi, kemudian banyak usaha yang sedang tidak dalam berjalan karena pandemi, ya unsur kehati-hatian dari calon tenaga kerja untuk rekrutmen itu jangan percaya, tapi dapat berkoordinasi ke Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja, atau kalau ada yang meragukan, menjaring yang kira-kira tidak berkoordinasi ke Dinas Tenaga Kerja agar dapat menghubungi pihak Polri, biar Polri dapat mengklarifikasi, berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, apakah perekrutan karyawan itu menjadi legal atau tidak, kan ada aturan nantinya. Ya saran kami gitu, karena kondisi sekarang banyak nih masyarakat dari wilayah Cempaka, di wilayah BIC, perusahaan-perusahaan yang udah mulai masuk ke laporan ke kita, mengatasnamakan bisa masuk ke suatu perusahaan, ternyata bohong. Kalau ini yang masif, tapi ada yang kami laporan juga mulai dari 2-3 orang yang tertipu di beberapa yang daerah yang memiliki perusahaan sudah mulai berjalan. Jadi kami himbau untuk hati-hati, lebih berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk kalau ada rekrutmen, begitu. Terlepas dari adanya praktik tipu menipu yang dilakukan segelintir orang, tak bisa dipungkiri bahwa rekrutmen tenaga kerja di Purwakarta masih dikotori dengan adanya pungutan liar. Hal itu diakui oleh Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnaker Trans Purwakarta, Tuti Gantini. Menindaklanjuti ini ada beberapa orang, sampai berapa orang tadi, 78 orang korban penipuan yang akan bekerja di PT Hino. Tapi alhamdulillah itu yang menipunya itu sudah masuk ke polisi ya, udah diringkus gitu. Jadi himbauan buat masyarakat Purwakarta, kalau misalkan ada yang mengiming-imingi mau kerja menggunakan uang, jangan sampai ikut memberikan uang gitu. Kalau bisa harus kita bareng ya, antara masyarakat, kemudian calon tenaga kerja, kita juga Disnaker. Kalau bisa orang tersebut laporkan ke Disnaker, atau kalau nggak ke Disnaker juga ke aparat langsung, biar langsung diciduk gitu. Jadi jangan sampai ada korban-korban lagi. Soal pungutan liar dalam rekrutmen dan kasus tipu menipu terhadap tenaga kerja, warga Purwakarta pun turut buka suara. Kalau ada yang seperti itu, jangan sampai ulang lagi. Coba dicek dulu ke perusahaan apa benar nggak itu yang KRD terima pekerja. Ya sebaiknya kalau ngelamar sih mendingan langsung ke perusahaan aja, jangan sampai percaya yang kayak gitu aja, yang seperti itu. Ya nantinya ya bisa ketipu kalau langsung ke perusahaan kan ketahu apa membutuhkan pekerja apa enggak. Ya kepada masyarakat harus hati-hati dengan ada informasi ini, karena kaitannya sekarang dengan COVID, mereka itu butuh butuh uang untuk hal ini bisa dilakukan untuk penipuan. Harus seleksi mengenai informasi dan mendata orang yang betul-betul memang itu dari perusahaan atau memang yang untuk menipu aja gitu aja. Apabila kita sedang mencari peluang kerja, malah menjadi korban penipuan. Uang raib, pekerjaan tak diraih. Untuk itu, seperti yang dilontarkan pihak kepolisian dan Disnaker Trans,
kita diimbau untuk terus waspada dan ihwal adanya pungutan liar yang masih terjadi dalam proses rekrutmen menjadi PR besar bagi Disnaker Trans untuk segera membenahinya. Kedepan, semoga polisi terus memburu tikus-tikus pengerat calon tenaga kerja sampai ke liang-liang persembunyiannya. Demikian Singkap untuk kali ini, kita berjumpa kembali 2 pekan mendatang. Salam Singkap, Cipta TV selalu di hati.